Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Ratusan warga di Lampung Timur berdesakan saat antri pengambilan dana bantuan langsung tunai di kantor pos. Seorang pria ditangkap akibat mencuri belasan ponsel di toko tempat kerja istrinya. Suasana haru mewarnai peringatan Hari Guru di Bandar Lampung. Antrian panjang warga terjadi saat mereka akan mengambil dana bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau dana BLT Kesra 2025 di kantor pos Pugung Raharjo, Lampung Timur, Selasa pagi. Warga rela berdesakan untuk bisa mendapatkan posisi yang paling depan. Warga mengatakan telah datang ke kantor pos sejak jam 6:30 pagi. Mereka mengantri hingga selama 2 jam untuk mendapatkan dana bantuan. Besaran uang yang diterima dari program BLT Kesra adalah Rp900.000 per keluarga. Langsung dapat. Tapi udah nyampe sini ada orang nggak sebelumnya? Ada ya? Katanya dari jam berapa ngantrinya? Nggak nanya sih. Tapi waktu pas sini dari jam 6 ya? Iya, Dari jam 6 lewat kan? Jam 6 lewat. Terus tapi pos sudah buka. Ya, tapi udah suruh ngantri. Oh. Dapat berapa sih bantuannya, Bu? Hah? Dapat berapa bantuannya? 900. 900. Digunain tuh apa, Bu? Hah? Digunain tuh apa, Bu? Itu Anak sekolah. anak sekolah. Iya. Alhamdulillah ada keperluan sekolah. Udah berapa kali dapat BLT, Bu? Baru ini. Baru ini. Dapat bantuan berapa sih jumlahnya, Bu? 900. Katanya sih baru ini mau dapat. Mau buat apa, Bu? Hah? Mau buat apa? Ya mau buat keperluan inilah rumah tangga. Tambahan ya, Bu ya? Iyalah. Bu, persyaratannya apa aja sih, Bu? Pengambilan duitnya. Oh. Ya kakak KTP. Anak saya menangis. Terus Itu sama suratnya itu bawa. surat dari ini BLT. Pada hari Selasa kemarin merupakan hari keempat pencairan dana bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra di Lampung Timur. Supaya warga tidak membludak di kantor pos, penyaluran bantuan dilakukan secara bergantian per 2 kecamatan dalam sehari. Bukanya kami tadi jam 8, Pak. Jam 8. Sampai jam 4 sore, Pak. Biasanya kalau molor ya sampai setengah 5 karena tergantung dengan warganya. Biasanya kan ada yang datang telat gitu, Pak. Tapi kalau umpama masih ada, masih dilayani ya? Masih, Pak, masih, Pak. Kalau di Pugung sendiri ada berapa kita tangani pencairan itu? Totalnya atau per desanya, Pak? Totalnya sekitar 8.000, Pak. 8.000 penerima BLT ya? Dua kecamatan, Pak. Berapa Itu 2 kecamatan. Dari kecamatan mana aja? Marga Sekampung dan Sekampung Udik, Pak. Untuk lansia kita pisahin juga, Pak ya? Kalau di kami ya, Pak, lansia, ibu hamil, terus yang berkebutuhan khusus, Pak. Maksudnya dia maafnya ngomong kurang gitu, Pak. Diprioritaskan ya? Diprioritaskan. Penyaluran dana BLT Kesra di Lampung Timur akan dilakukan hingga tanggal 27 mendatang. Total lebih dari 67.000 warga di Lampung Timur yang menerima uang BLT Kesra tahun ini. Asyep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Demi asmara terkadang memacu seseorang berbuat konyol. Seperti dilakukan Muhammad Rohul, umur 25 tahun, warga Kota Gajah, Lampung Tengah, yang ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung akibat mencuri belasan ponsel senilai 300-an juta rupiah di toko tempat kerja istrinya.
Konyolnya, pencurian itu dilakukan tersangka saat rindu ingin melihat istrinya yang telah lama berpisah akibat istrinya menggugat cerai. Tersangka masuk toko tempat istrinya bekerja melalui jendela. Aksi nekat tersangka itu lantaran jika masuk lewat pintu depan toko, maka istrinya dipastikan menolak menemuinya. Saat berada dalam toko, niat tersangka berubah jadi ingin mencuri karena melihat belasan ponsel di gudang. Tersangka kemudian mencuri belasan ponsel dan tidak jadi menemui istrinya. Setelah tersangka tahu pencurian di toko istrinya dilaporkan ke polisi, belasan ponsel itu dikembalikan tersangka melalui jasa pengiriman barang dengan nama pengirim dan alamat palsu. Kasusnya terungkap setelah polisi menyelidiki jejak pengirim paket ponsel itu di kantor pengiriman barang. PS 33 tahun 15 buah handphone di toko PS Store ini memang niatnya dia untuk menarik perhatian istri yang bersangkutan karena mereka ini dalam proses perceraian. Jadi dia mengirim lewat jasa kurir JNE. Jadi dikemas sama dia dalam satu kardus, 4 handphone itu dikirim ke alamat toko, tapi alamat pengirimnya tidak ada, dikosongkan. Sebanyak 15 ponsel yang dicuri tersangka kini disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatan konyolnya itu, tersangka pun tampaknya akan lebih sulit mendapat pengampunan dari istrinya untuk mau diajak rujuk dan terancam 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Bisa kepikiran kayak gitu apa sih, Bang? Ya, Bang, Mas, kok bisa kepikiran kayak gitu? Tiloke wong ro pitui. Malah nek milih. Memasuki musim hujan, jalan utama di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang kian sulit dilewati kendaraan. Di beberapa titik yang terparah, mobil yang melintasi jalan berlumpur terpaksa harus ditarik traktor. Jagatkan mobil, motor pun sulit melewati jalan rusak parah yang berlumpur. Banyak pengendara motor yang membawa barang kecelakaan akibat terperosok di kubangan lumpur. Para pengendara pun bisa mentas dengan cara saling menolong. Salah satu lokasi jalan yang paling parah berada di Desa Batanghari, Kecamatan Rawapitu. Jalan ini merupakan jalur utama dari banyak desa di Kecamatan Rawapitu menuju Pasar Induk Unit 2, Banjar Agung, dan Jalan Lintas Timur Sumatera Tulang Bawang. Isi jalan memang kayak gini, Mas, cuma ya dari pihak pemerintah nggak ada perhatian luas. Anak sekolah aja masuk ngelempang, ibu jadi kepala sekolah kemudian jadi aja jatuh. Jadi tolonglah bisa sama pemerintah, tolonglah diusahakanlah bagaimana cara mungkinnya. Supaya bisa dilewat masyarakat. Kalau kerusakannya udah lama ini, Pak, ya? Udah lama, udah berapa puluhan tahun kok. Ini akses utama ya, Pak, ya? Ini akses utama. Satu-satunya jalan di Selain Rawapitu inilah. Yang satu yang Deporos sudah hancur, nggak bisa dilewat sama sekali. Ini kendala, Pak, ya? Ini kan kendalanya di sini. Satu-satu inilah yang terbaik jalannya ini sini. Apalagi di sini lumbung pangan, Pak, ya? Lumbung pangan sini. Semua akses padi dari dalam nggak bisa keluar. Belum ada, Mas. Terus banget, Mas. Jalan hancur. Ini kita ngirim apa ini, Mas? Air, Mas. Ngirim air ya, air bersih ya? Air bersih. Jalannya malah hancur, akan lewat, Mas. Terus gimana, Mas, ini, Mas? Lampu, bupatinya tunggu paling, Mas. Bupatinya tidur. Ya. Kecamatan Rawapitu merupakan daerah terujung Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Daerah ini seperti terkucilkan dan minim infrastruktur, padahal jadi salah satu daerah lumbung padi di Lampung. Banyak jalan poros di Kecamatan Rawapitu yang masih tanah akibat sama sekali belum pernah dibangun aspal apalagi beton. Pemirsa, saat ini saya berada di jalan poros milik Kabupaten Tulang Bawang yang berada di Kecamatan Rawapitu, yang mana jalan ini merupakan menghubungkan dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Rawapitu dan juga merupakan jalan yang menuju ke lumbung pangan milik Kabupaten Tulang Bawang ataupun Provinsi Lampung. Sehingga dengan kerusakan jalan ini mengakibatkan putusnya yaitu perekonomian yang ada di Kecamatan Rawapitu. Bisa kita lihat saat ini kondisi di belakang saya, yaitu kendaraan melintas.
jalan ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Hingga sampai saat ini belum ada perbaikan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Masyarakat di Kecamatan Rawapitu berharap di jalan yang berada di Kampung Batanghari ini segera diperbaiki. Selain itu juga ada beberapa titik yang juga mengalami kondisi yang sangat parah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Terus, Pak.